Kita semua pasti pernah merasakan betapa beratnya memulai hari. Alarm berbunyi, dan kita merasa seperti ditarik ke dalam perangkap rutinitas yang monoton. Apakah kafein yang kita harapkan bisa menyulap mood kita menjadi lebih baikkah? Atau apakah justru semakin mendalami kekacauan pikiran kita? Bayangkan saja, kamu seorang pekerja kantor yang harus berhadapan dengan kemacetan dan deadline yang menunggu. Rasanya nggak ada habisnya, kan? Dalam perjalanan ini, kita seringkali tidak menyadari betapa pentingnya ritual pagi dalam membantu kita mengatasi stres sebelum hari itu dimulai. Nah, bagaimana jika kita bisa memutar kembali jam dan mulai mengatur ritme pagi kita untuk menghindari stres berlebih? Mari kita gali lebih dalam ke dalam dunia rutinitas pagi yang bisa jadi penyelamat kita. Di chapter pertama, kita akan bahas pentingnya memulai hari dengan cara yang benar agar stres bisa berkurang. Chapter 1, pentingnya memulai hari dengan benar. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Mulai dari bangun tidur yang seolah menjadi pertanda awal dari siksaan sehari penuh. Bangun keteteran dengan cek email, mengejar waktu yang tidak ada habisnya. Apa jadinya kalau kita bisa membalikkan keadaan ini? Memulai dengan menentukan waktu yang tepat untuk bangun, memberi sendiri waktu untuk bernafas sejenak tanpa interupsi. Coba bayangkan, bangun 5 menit lebih awal, dan mengganti kebiasaan mengecek berita buruk dengan melakukan meditasi ringan. Ingat, kita tidak hidup di dalam film akse di mana segala sesuatu harus diselesaikan dalam satu adegan. Rutinitas pagi yang baik bisa jadi penangkal stres yang kita butuhkan. Jadi, mulai dari memilih musik yang menenangkan hingga membuat daftar hal yang ingin kita capai. Ini langkah kecil yang bisa membawa dampak besar. Saat kamu memulai hari dengan niat yang baik dan pikiran yang jernih, apa yang seharusnya terjadi? Stres tampaknya jadi lebih mudah dihadapi, bukan? Chapter 2, olahraga ringan untuk membangkitkan energi. Ada anggapan bahwa olahraga itu hanya bagi mereka yang mau punya tubuh atletis. Padahal, olahraga ringan di pagi hari bisa jadi penangkal stres yang sangat efektif. Tidak perlu menjadi anggota gym mahal, cukup lakukan peregangan ringan di atas kasur atau jogging di taman yang sekelilingnya penuh dengan pemandangan indah. Tak harus bertatap muka dengan treadmill yang menunggu kita untuk bersaing dengan atlet top dalam kompetisi olahraga. Kenapa kita tidak merayakan gerakan tubuh kita sendiri? Buktinya, endorfin yang dihasilkan membuat proses stres jadi lebih terasa ringan. Sudah saatnya melawan kebiasaan berpikir bahwa olahraga adalah beban, padahal itu adalah hadiah terbaik untuk diri sendiri. Seperti yang terlihat ketika seorang mahasiswa menghabiskan waktunya berlari di taman, segar dan penuh semangat, sementara yang lain terjebak dalam rutinitas harian yang membosankan. Mengapa tidak mencoba sesuatu yang sederhana dan menyenangkan? Chapter 3, sarapan sehat yang bisa menjadi mood booster. Siapa yang tidak tahu bahwa sarapan adalah waktu makan paling penting dalam sehari? Tapi pada kenyataannya, berapa banyak dari kita yang sebenarnya menikmati sarapan dengan baik? Biasanya kita terburu-buru hanya untuk melahap roti biasa atau secangkir kopi pahit. Padahal, sarapan sehat dengan nutrisi yang tepat bisa mengubah mood kita secara drastis. Cobalah berinvestasi sedikit waktu untuk mempersiapkan makanan yang kaya serat dan vitamin. Misalnya, oatmeal dengan buah segar atau smoothie yang bisa membantu kita merasa lebih berenergi. Dengan begitu, kita bisa menghadapi gelombang stres hari itu dengan lebih tenang. Seperti ibu yang mempersiapkan sarapan dengan cinta, membuat perbedaan signifikan dari satu hari yang biasa-biasa saja menjadi penuh semangat. Apa kamu siap untuk menjadikan sarapan bukan sekadar ritual, tapi momen berharga di pagi hari? Chapter 4, journaling sebagai terapi pagi. Jika kamu merasa pikiranmu penuh sesak, journaling bisa jadi solusi yang tepat. Menyendiri sejenak dengan pena dan kertas, bisa mengeluarkan semua unek-unek yang menunggu untuk diungkapkan.
Bukan hanya mencurahkan isi hati, tetapi juga menyusun harapan dan pengingat untuk diri sendiri. Dalam beberapa tahun belakangan, orang-orang mulai menyadari bahwa menuliskan apa yang terlintas di pikiran adalah cara efektif untuk meredakan stres. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyiapkan buku catatan. Lalu tulis saja apa yang ada di pikiranmu tanpa harus mendengarkan ego yang menghalangi. Siapa tahu, di tengah perjalanan itu, kamu akan menemukan solusi terhadap masalah yang selama ini mengganggu. Pernahkah kamu menemukan kebijaksanaan yang tak terduga hanya dengan menuliskan pikiran yang menghalangimu? Ini lebih dari sekadar hobi, ini bisa jadi alat untuk membersihkan pikiranmu dari segala beban. Chapter 5. Menetapkan tujuan HRIAN untuk fokus. Menetapkan tujuan HRIAN mungkin terdengar klise. Namun, apakah kamu pernah merasakan ketidakjelasan arah ketika memulai hari? Ketika tidak tahu harus tampil seperti apa dan perlu mengejar apa? Buatlah daftar kecil tentang apa yang mau kamu capai hari itu. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita bisa menghindari kebingungan yang hanya menambah stres. Ingat, tidak perlu terlalu ambisius. Tujuan kecil yang realistis seringkali lebih memuaskan dan memberi kita kebangkitan semangat. Jadi, jangan takut untuk berperan aktif dalam hidupmu, dan catat serius apa yang ingin kamu raih hari ini. Bayangkan seorang pekerja yang menyusun to-do list sederhana. Hasilnya, hari itu menjadi lebih produktif dan terarah dibandingkan mereka yang menjalani hari tanpa tujuan yang jelas. Chapter 6. Menghargai waktu tenang di pagi hari. Masih banyak di antara kita yang menganggap waktu sendiri tidak penting. Padahal, menghargai waktu tenang saat pagi sebelum semua kekacauan mulai bisa jadi langkah yang sangat bermanfaat. Saat pagi sunyi, kita bisa menenangkan pikiran dan menyiapkan mental sebelum berjumpa dengan dunia luar. Coba luangkan waktu untuk menikmati secangkir teh hangat atau sekedar mendengarkan suara alam. Ini bukan hanya tentang menghindari kebisingan, tetapi juga membuat kita mampu berisak dengan diri sendiri. Jangan remehkan kekuatan sesi refleksi di pagi hari. Saat kita memberi ruang untuk tenang, kita justru memperkuat ketahanan menghadapi stres yang akan datang. Bagaimana bisa kita mengabaikan waktu berharga ini jika itu menjadi kunci ketenangan hati? Cobalah beberapa menit untuk diri sendiri setiap pagi, rasakan perbedaannya. Chapter 7. Menyiapkan diri untuk tantangan hari ini. Setelah semua rutinitas itu, apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya? Menyiapkan diri sebelum tantangan dimulai. Jika kita bisa mulai hari dengan kepala dingin, kita jauh lebih siap untuk melanjutkan perang menghadapi rutinitas yang melelahkan. Semuanya berawal dari pemikiran untuk tidak membiarkan kekhawatiran merajalela. Melangkah keluar dengan perasaan positif yang terbangun melalui ritual yang sudah kita jalani di pagi hari, akan mendukung kita untuk lebih optimal dalam menghadapi apapun yang datang. Seperti seorang dokter yang mempersiapkan diri sebelum menghadapi pasien, menggunakan ritual pagi untuk menghasilkan fokus dan ketenangan yang luar biasa. Itulah kekuatan dari persiapan yang matang, bisa membedakan antara harapan dan kenyataan. Jangan lupa like dan subscribe channel Memoria untuk lebih banyak cerita menarik. Karena setiap hal punya asal.